Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovir Surya Saputra dengan NIM 20 410 50 20 10 5. Baik, di sini saya akan membuat tanggapan tentang materi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro Islam. Masalah ekonomi yang sering terjadi di berbagai negara berkembang adalah pengangguran. Seperti apa sih sebenarnya pengangguran itu? Oke, langsung saja. Definisi pengangguran. Menurut Nanga dalam bukunya terbitan 2001, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang aktif mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran dikualifikasikan menjadi 4. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran tersembunyi, yang ketiga setengah menganggur, yang keempat pengangguran teknologi. Oke, yang pertama pengangguran terbuka. Yang dimaksud ialah orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pekerjaan namun belum kunjung mendapatkannya. Hal ini disebabkan karena tidak imbangnya antara lowongan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini adalah pekerja yang tidak dapat bekerja secara maksimal karena beberapa hal. Salah satunya alasannya adalah beberapa perusahaan tidak akan dibandingkan dengan terlalu banyak pekerja sehingga aktivitas mereka tidak efisien. Pengangguran tersembunyi bisa disebabkan dengan adanya kelebihan tenaga kerja yang digunakan dalam suatu instansi perusahaan produksi. Yang ketiga yaitu setengah menganggur. Setengah menganggur ini mereka mungkin hanya bekerja dalam 1 hari hingga 2 hari dalam seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan dalam pengangguran setengah menganggur. Yang keempat yaitu pengangguran musiman. Pengangguran jenis ini sangat dipengaruhi oleh keadaan musim seperti pekerja yang ada di sektor pengalian dan perikanan. Biasanya pengangguran musiman ini hanya aktif pada saat panen raya. Setelah periode ini mereka terpaksa menganggur. Berikutnya pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu pengangguran normal atau friksional. Pengangguran jenis ini biasanya disebabkan oleh transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Misalnya seorang yang ketika meninggalkan pekerjaan lamanya namun belum mendapat pekerjaan. Atau pekerja yang sedang mencari pekerjaan yang baru lulus dari instansi sekolahnya. Mereka inilah yang termaksud dalam kategori pengangguran normal atau friksional. Berikutnya yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran jenis ini disebabkan oleh pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Kondisi ekonomi memburuk karena pengaruh penurunan permintaan konsumen untuk barang dan jasa. Maka akan menurunkan tingkat produksi dan semakin sedikit pula tenaga yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Pengangguran jenis ini terjadi karena tidak ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki dengan pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikutnya yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi dapat pula disebabkan oleh adanya alih teknologi, umpamanya peralihan tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin. Di mana dulunya padi ditumbuk menggunakan alat biasa manual, tapi sekarang sudah bisa menggunakan mesin. Selanjutnya yaitu dampak buruk pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro dengan berkaitan langsung dengan umat manusia. Secara umum, berikut dampak buruk pengangguran. Yang pertama yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya sosial, menurunkan aktivitas ekonomi, menurunkan pendapatan negara, menurunkan distribusi, menurunkan tingkat keterampilan, kegiatan distribusi kurang lancar, terjadi kemiskinan, kurang gizi, tindak kriminal meningkat, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah.
dan dampak buruk pengangguran pada bidang perekonomian yaitu sebagai berikut. Pertama, masyarakat tidak bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimum kali ini karena mereka tidak punya pendapatan. Yang kedua yaitu mengurangi pendapatan nasional dari Departemen Perpajakan, jelas karena masyarakat tidak mempunyai pendapatan yang jelas dan tetap. Yang ketiga yaitu pertumbuhan di sektor ekonomi tidak mampu digalakkan, akibatnya adanya pengangguran secara signifikan terhadap kemampuan daya beli masyarakat, maka akan tetap berkurangnya permintaan terhadap barang-barang produksi dan jasa. Berikutnya, dampak negatif pengangguran dari segi agama. Pertama, berbahaya terhadap tujuan akidah. Hal ini karena menganggur selalu kekurangan sehingga mendorong untuk melakukan kriminalitas. Yang kedua, akan membahayakan akhlak seseorang. Para pengangguran yang kehidupannya di tengah-tengah orang kaya akan banyak mendorong mereka berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Yang ketiga yaitu akan membahayakan kelangsungan rumah tangga. Sudah jelas karena rumah tangga adalah bentuk produksi ekonomi yang paling minim, yang paling kecil yang harus dikuasai. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Pada umumnya ada beberapa cara dalam mengatasi pengangguran. Di antaranya adalah menyelenggarakan bursa tenaga kerja, informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang terakhir yaitu transmigrasi atau berpindah ke kota yang memiliki tingkat ekonomi yang membaik. Terakhir yaitu pengangguran dalam ekonomi Islam, pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa. Yang kedua yaitu pengangguran qiyariyah, yaitu pengangguran pilihan. Solusi pengangguran dalam ekonomi Islam. Menurut Muhammad Al-Bahi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Mursi, mengatakan bahwa ada 3 unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang produktif atau positif, dalam artian tidak menganggur. Yang pertama yaitu mendayagunakan seluruh potensi yang ada yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan gagasan dan produksi. Yang kedua, bertawakal kepada Allah, berlindung dan meminta pertolongan kepadanya untuk melakukan atau mendapatkan suatu pekerjaan. Yang ketiga, percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolak bahaya dan kesombongan yang memasuki lapangan pekerjaan. Baik, sekian tanggapan materi tentang pengangguran kali ini. Jika teman-teman mau bertanya atau mau berevisi, kali aja saya ada salah, silakan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.